Sejarah Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam atau umat Islam sendiri dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada orang-orang yang masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual yang diwajibkan. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya. Membangun masjid merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi ini adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 Masehi. Fungsi masjid ini adalah pertama sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Tidak hanya itu, masjid juga digunakan untuk belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga yaitu sebagai sarana tempat menyambung silaturahmi antara kaum muslimin dan sebagai sarana sosial, menjadi tempat bermusyawarah dan menjadi tempat menyusun strategi perang. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Di Madinah ini syarat sebagai sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya, Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan undang-undang antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah, yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama. Adapun isi Piagam Madinah, The Charter of Medina, ini adalah pertama, bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Kedua, bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Yang ketiga, bidang sosial. Setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Yang keempat, bidang perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. Yang kelima, bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Yang keenam, bidang pertahanan. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman musuh dari luar. Yang ketujuh, kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan di Madinah. Perjanjian Hudaibiyah. Gambaran secara rinci mengenai awal mula terdapatnya sejarah Perjanjian Hudaibiyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslim di Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram.
Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh atau haji akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengitari pegunungan. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Upaya untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar, kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW dan ditemani Ali bin Abi Thalib. Pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah yaitu diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah ataupun Madinah. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan tetap dipersilahkan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang, bukan digunakan untuk menyerang. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas perjanjian tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian ini pun mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang muslimin dan perjuangan Islam.